Oke ya, ini kita akan membahas tugas 6 ya. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bahasan tugas 6 itu adalah continuous compounding ya. Yaitu kalau yang dulu kan discrete ya, dihitung hanya setahun sekali ya. Kalau sekarang continuous compounding dihitung ya secara kontinu, tidak setahun sekali tapi minimal per bulan. Atau kalau continuous pakai rumus continuous compounding ya. Di mana bunganya pakai bunga efektif, bunga nominal. Kalau bunga nominal itu biasanya yang tertera di bank itu bunga nominal, yaitu perhitungannya setahun sekali. Ya, misalkan bunga bank bunga di sebuah bank 12% per tahun, ya, itu berarti setahun 12%. Ya, itu yang tertulis seperti itu. 12% setahun. Tapi kenyataannya karena perhitungan di komputernya itu continuous ya, tidak ngitungnya tidak setahun sekali, tapi minimal sebulan sekali minimal. Ya. Sehingga kalau dihitung itu lebih kalau kita ngutang, misalkan ngutang bunga 12%, kenyataannya kita bayar itu pasti lebih dari 12% karena ngitungnya itu continuous ya, continuous compounding. Tidak setahun sekali. Kalau setahun sekali itu discrete ya. Jadi kemarin tugasnya saya suruh ngitung, misalkan kita nabung di bank ya. Di mana ngitungnya sekali ya, langsung dicari F. Setelah 5 tahun, ini ngitungnya sekali setahun. Ini, nomor 1 itu ngitung sekali setahun, dengan I langsung 12%, N-nya 5 tahun. Berarti ngitungnya ada 5 kali. Hasilnya kecil, ya, 12% mestinya segini. Yang tertera di bank itu 12% ya, setahun, mestinya kita dapatkan segini. Misal kita utang ya, kita utang berarti nyaurnya mestinya segini. Atau kita nabung dapatnya segini kalau 12%. Tapi kenyataannya enggak. Karena ngitungnya itu enggak setahun sekali, tapi minimal per bulan. Yang namanya continuous itu setiap saat dihitung. Nah ini yang nomor 2 perhitungan per bulan ini. Perhitungan per bulan. Kalau perhitungan per bulan dapatnya lebih besar ini ya. Dengan I per bulan kan 1%. Nah terserah Anda ngitungnya pakai rumus ini boleh atau pakai tabel. Kalau tabel kan yang dicari F berarti F fungsi P, terus I-nya 1, N-nya 60. Ya, N-nya 60. Kalau ini F fungsi P, bunganya I-nya 12%, 12% ya, N-nya 5, gitu boleh. Atau pakai rumus ini juga boleh. Atau pakai tabel. Yang paling mudah itu pakai tabel ya. Tapi nggak apa-apa, pakai rumus seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi terlihat kalau kita ngitungnya sebulan sekali, ya, ini lebih besar daripada 1. Ya. Begitu juga yang continuous. Continuous ini ya pasti lebih besar daripada 1. Intinya itu. Ya.
Jadi 12% lalu ngitungnya setahun sekali cuma segini mestinya, tapi kenyataannya kita lebih dari ini bayarnya kalau kita ngutang. Kalau nabung ya dapatnya lebih dari ini. Tapi tulisannya, nah ini dinamakan 12% itu nominal, sedangkan efektif itu berarti real, ya realnya itu lebih dari 12%. Kalau ini perhitungan yang continuous, itu pasti lebih besar daripada yang nomor 1. Itu ini. Nah, tugas ini hanya membuktikan saja bahwa continuous compounding pasti lebih besar daripada yang nomor 1, yang setahun sekali perhitungannya. Itu aja, intinya itu. Ya. Nah ini nilainya pasti lebih besar daripada yang nomor 1. Itu. Intinya itu sebetulnya tugas ini biar Anda tahu secara perhitungan bahwa kalau ngitungnya continuous compounding atau seperti ini juga continuous tapi sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Kalau ini cuma setahun sekali, pasti nilainya lebih besar. Ya. Jadi seperti itu, walaupun tulisannya 12%, kenyataannya pasti akan lebih besar karena ya itu tadi, ngitungnya tidak setahun sekali, tapi continuous. Continuous itu minimal sebulan sekali dihitung. Ya, dengan bunga kalau setahun 12%, berarti sebulan 1%. Seperti itu. Oke, dari sini, dari penjelasan ini kira-kira ada yang belum paham. Nah, ini R ini, rumus ini mestinya pakai R ini lain dengan I. Kalau R berarti bunga apa namanya efektif ya. Bunga efektif itu rumusnya E pangkat I min 1. Ya, seperti ini. Jadi R-nya itu tidak 0,12 tetapi sudah dihitung E pangkat 0,12 min 1. Sebesar 0,1275 dibulatkan menjadi 0,13 atau 128 boleh, 0,128 juga boleh atau 0,13. Nanti hasilnya pasti lebih besar daripada nomor 1. Itu intinya. Inti dari contoh soal ini ingin membuktikan bahwa kalau kita ngitungnya continuous pasti kita dapatkan lebih besar daripada yang discrete, yang nomor 1, yang ngitungnya hanya setahun sekali. Ya. Jadi realnya pasti lebih besar daripada yang terpampang. Ya, yang terpampang itu 12%, tapi pasti nanti kita bayarnya lebih dari 12%. Itu aja sebetulnya inti daripada tugas nomor 6 itu seperti itu ya. Di tugas nomor 6 ini seperti itu intinya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? I-nya itu diambil dari tabel kan Pak? Gimana? I persen itu diambil dari I-nya kemarin tabel. kan ditentukan 12%, ya, I nominalnya. Nah, kalau Anda menggunakan tabel, ya pakai tabel aja, enggak apa-apa. Dilihat di tabel. Ini juga bisa di tabel. Cuman yang nomor 3, ini di buku Anda tabelnya untuk bunga efektif itu kalau enggak salah cuman maksimal 10%. Ya. Lebih dari 10% kayaknya tabelnya enggak ada. Makanya dihitung secara rumus ini. Yang nomor 3. Iya Pak, makasih.
Coba Anda lihat di tabel kayaknya maksimal hanya berapa ya, 10% kalau tidak salah. Makanya saya suruh pakai rumus saja karena di tabel nggak ada. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Sudah bisa ya? Iya, Pak. Jadi inti dari Bismillah, tugas Pak. hanya itu aja, membuktikan bahwa kalau ngitungnya secara kontinus, minimal sebulan sekali dihitung, tidak setahun sekali, pasti nilainya lebih besar daripada ini, daripada yang setahun sekali. Walaupun tertulis di bank hubungannya setahun 12%, nanti pasti kita kalau utangnya 12%, pasti kita nyaurnya itu lebih dari 12% ini. Karena ya itu tadi. Karena kenyataannya ngitungnya tidak setahun sekali, tapi minimal per bulan sekali. Ya, seperti itu. Bahkan ada yang continuous per hari ya. Per hari ya. Nanti malah lebih besar lagi kalau ngitungnya per hari, malah jauh lebih ini lagi. Yang namanya continuous ya terus berlipat gitu ya. Jadi intinya itu aja untuk tugas 6 untuk membuktikan bahwa kalau kita menggunakan continuous compounding nanti nilainya lebih besar daripada discrete. Kalau discrete kan cuma setahun sekali begitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Insya Allah sudah paham. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, Pak. untuk kuliah tambahan ini saya akhiri dulu ya. Bisa kita akhiri ya. Baik, Pak. Ya, Oke, Pak. kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.